Halo teman-teman, jadi kita lanjut untuk belajar tentang pemanfaatan query untuk audit MySQL. Oke, sebenarnya ini tadi belum ada ya, ini kita delete dulu. Oke, mari kita mulai. Pertama, tugas kita itu harus start. Oke, lalu ini udah, dua ini muncul, kita klik new. Kita nih rename jadi, oh salah, koneksi, bener kan koneksi? Ya, SQL. Ini nggak usah diubah portnya, sesuai ini soalnya. Usernya masukin root, ini jangan diubah, ini ke lokal IP kita soalnya. Oke, sekarang kita open. Nah, sebenarnya di sini itu belum ada harusnya. Ini itu belum ada, sama sih kita drop. Ya, nggak apa-apa. Ini drop dulu. Karena tadi aku udah pakai latihan ya. Mari kita mulai dari nol. Kita load SQL file. Ini, TABK ini udah ada di itu. Ini. TABK TM9 nih. Udah ada ya. Datanya itu dari LMS. Oke. Jadi kita tinggal file, terus load SQL file, masukin. Oke, ini klik yes saja, ini klik OK. Kita execute. Ini OK aja, OK lagi. Terus ini kan belum ada ya, padahal tadi kita udah import. Nah, itu refresh aja. Biasanya butuh lebih dari satu kali ya, tapi mungkin karena ini udah pernah di import ke dalam sini, jadi kayak sekali aja. Atau tergantung laptop kalian. Tadi aku soalnya harus klik banyak gitu. Selanjutnya, boss. Selanjutnya kita load lagi yang kedua. Oke, yes. Execute lagi, yes. Terus oke, nggak apa-apa. Dan ini belum ada lagi. Nah, refresh. Ya, dapat ya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu select. Oke, select itu sebenarnya kayak ngeblok ya. Kayak kita memilih. Dalam bahasa Indonesianya, memilih. Ya udah kita memilih gitu. Maka dari itu, kita masuk. Oke, rumusnya itu adalah select, terus dari mana? Dari from jurnal 2019 F9. Nah, udah ya, terpilih ya. Jadi kalau aku asumsikannya di Microsoft Excel itu ini sheet-nya gitu, terus habis itu kita kayak ini ngebuka sheet-nya gitu, tampilannya. Ini daftar sheet, terus ini tampilannya gitu. Oke, selanjutnya kita mengkawinkan atau memasangkan select dengan where. Oke. Nah, kita ikutin PPT itu di 2A kalau nggak salah ya. 2B deh, 2B. Terus sekarang kita, kalau where ini seperti ngefilter gitu ya. Kayak, ya aku mengasumsikan, menganalogikannya seperti itu. Where. Oh, no, no, no. Sebelum itu. Sebelum where. Ke 2B dulu. 2B itu kita memilih select beberapa aja. Kayak kita mau milih tanggal misalnya, tanggal, terus no bukti, terus debit aja ya, biar terus keterangan from jurnal, oke. Terus F9. Nah, itu udah kepilih kan. Jadi kita bisa memilih atau kayak dalam Excel-nya kita bisa ngeblok gitu. Atau yaudah yang di tengah-tengah itu kayak kredit itu di hide gitu. Itu bisa. Ya, ini analoginya mungkin seperti itu ya. Mohon maaf dosen-dosen jika analogi saya salah, tapi semoga ini benar gitu. Lanjut, kita baru masuk ke where gitu. Where ini kalau menurut aku itu kayak ngefilter gitu. Jadi kita hapus lagi semuanya, kita select lagi from-nya dari mana? From jurnal 2019, oke? Nah, kalau di PPT itu jadi 2 baris ya.
nggak apa-apa kita ikutin PPT dulu. Nanti kita pembuktian. Kalau satu baris gimana? Bisa nggak? Sama nggak? Oke. Kita where nomor bukti. Jangan ikutin nomor bukti lah. Oke. Ini aja keterangan. Sama dengan saldo awal. Oke. Terus jangan lupa tutup kurung. Tutup kurung. Titik koma. Nah, jadi di sini kita akan ngefilter di keterangan itu yang saldo awal aja gitu. Sebenarnya bisa filter pakai ini, tapi ya ikutin PPT aja. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan, bisa nggak sih sebenarnya kenapa di PPT harus dua baris gitu? Kenapa nggak satu? Bisa nggak kalau satu? Hasilnya sama nggak? Hasilnya sama. Nah, kenapa dibikin dua baris? Supaya kalian enak lihatnya gitu. Karena misalnya kalau kepanjangan deh. Ini run dulu ya. Kita cari yang paling panjang keterangannya ini. Pembayaran biaya alat tulis kantor. Kita where keterangan sama dengan pembayaran bonus dan komisi penjualan. Oke. Nah, karena nanti nggak enak gitu. Kalau gede nggak apa-apa, tapi kan kita banyak yang seperti ini biasanya. Nah, seperti ini gitu. Jadi supaya estetika sih. Ya udah, ditaruh bawah aja. Kalau segaris juga nggak apa-apa. Sama aja hasilnya. Sama kayak di Microsoft Excel, misal kita if apa ya A2 gitu sama dengan 1, maka true-nya apa? Benar. Kalau enggak salah. Terus habis itu sorry, if lagi gitu. A2 sama dengan 2, maka kurang benar gitu. Terus habis itu nambah lagi if. Terus A2 sama dengan 3, maka sudah pasti salah gitu. Nah, ini kan biasa ada bisa aja kita nulis begini. Bisa juga kita nulis kayak gini kan. Ini nanti pakai alt tab supaya kayak lebih enak lihatnya. Sama juga di SQL ini supaya enak lihatnya. Makanya dosen menyarankan ya turunin ke bawah gitu. Supaya nggak kepanjangan, pusing gitu. Tapi kalau satu garis bisa. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang karakter tanda petik. Oh ya, sama dengan itu, sama dengan Excel, tanda petik ini menandakan bahwa yang di dalam tanda petik itu adalah sebuah teks. Jadi kalau keterangan kita ganti jadi debit ya. Debit. Terus habis itu kita cari 9.000. Ini kan apa ya? Number ya. Kita nggak perlu tuh pakai tanda petik. Tidak perlu. Tapi kalau kita mau masukin teks, yaitu pakai tanda petik. Nah, bedanya juga di Excel, si tanda petik ini, itu kan kalau Excel harus 2 ya. Tapi kalau di sini, SQL itu bisa satu aja. Dan disarankan satu karena lebih cepat kalau menurut PPT. Ya, tapi kalau udah kebiasa tanda petik 2, sebenarnya nggak ada ngaruh sih. Paling cuma beda 0,001 detik gitu, atau enggak, ya, enaknya kalian aja. Soalnya akan sama gitu. Kita coba ya. Keterangan sama dengan nih, pembayaran biaya jamuan. Sama aja kan? Nah, gitu. Satu lagi, terakhir kita mau ngebahas, apa ini? Klik tab data, ini di klik tab data, terus habis itu filter. Oh, iya, seperti yang tadi aku bilang. Filter itu bisa tadi pakai
where tadi, terus bisa juga pakai ini, JV, misalnya ini aja, 90097. Langsung ke filter, oke? Jadi bisa pakai where, bisa pakai ini. Sama-sama ngefilter, gitu. Oke, selanjutnya balik lagi ke sini berarti. Oke, kita lakukan select lagi. Select dari from jurnal 2019. Nah, selanjutnya kita mau belajar kalau di Microsoft Excel itu tanda petik bintang tanda petik. Untuk apapun yang di dalam tanda petik ini itu adalah benar gitu. Kayak bebas wildcard kalau kata orang-orang. Oke. Bedanya di SQL itu kita ketik dulu deh, where keterangan. Oke. Ini juga beda kalau Microsoft Excel kan pakai sama dengan tanda petik sama dengan, oke. Tapi kalau di sini pakai like tanda petik. Ini bebas ya. Petik 1 mau petik 2, tapi jangan petik 3 kebanyakan. Persen ya, persen terus kita pilih jamuan misalnya. Sorry. Persen lagi. Atau enggak biaya deh, biar asik. Biar asik. Tutup. Nah, pokoknya oh ya, ini di Excel itu kan biasanya tanda petik bintang, tanda petik lagi, terus N, tanda petik, ya kan? Terus habis itu di sini pakai lagi tanda petik lagi, terus N, tanda petik. Nah, tapi kalau di SQL ini kita persingkat, oke? Jadi jangan terlalu menghafal Excelmu. Menyesuaikan saja ke sini. Ini lihat, biayanya di tengah ya. Apapun setelah biaya dan apapun sebelum biaya itu adalah sebuah kebenaran. Oke? Play. Oke? Ini hasilnya seperti ini. Oke, 3B udah selesai. Gampang ya. Oke, sekarang fungsi agregat. Tapi itu di video selanjutnya. Selamat belajar, teman-teman. Terima kasih.